Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Lek Sumini itu bukan adik kandungnya Pak Gatot. Dia cuma adik tirinya. Dan yang mengenaskan adalah, ternyata selama ini yang menghamili Lek Sumini itu adalah Pak Gatot. Berkali-kali Lek Sumini dihamili dan diambil janinnya dan dijadikan tumbal pesugihannya Pak Gatot. Bahkan, Mbok Yem juga bercerita kalau sebenarnya Danang itu tidak pernah terpeleset di dapur. Itu semua rekayasanya Pak Gatot. Mendengar semua itu, hati Danang semakin geram. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara mobil mendekat. Dan lampu mobil itu menyoroti tempat gubuk mereka beristirahat. Mbok Yem pun lekas menyuruh Danang kabur. Danang juga agak kebingungan. Kalau dia kabur bagaimana nasib Mbok Yem? Tapi Mbok Yem benar-benar memaksa Danang agar cepat-cepat kabur. Akhirnya Danang lari ke selatan. Dari kejauhan, Danang sempat mendengar suara tembakan 3 kali. Kemungkinan besar Mbok Yem sudah dihabisi. Danang merasa kalau kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk melawan 2 orang sekaligus. Apalagi kedua orang ini badannya tinggi besar dan salah seorang dari mereka membawa senapan. Danang benar-benar hatinya sangat sedih. Rasanya tidak ada orang lagi yang bisa dia percaya, mengingat orang-orang terdekatnya telah menjadi pengkhianat. Bahkan istrinya sendiri pun sekarang sudah menjadi makhluk yang sangat keji. "Kamu siapa?" tanya seseorang yang datang secara tiba-tiba seraya menepuk pundak Danang dari belakang. Seketika itu juga, Danang langsung mendongak dan hampir saja berteriak karena terkejut. Lelaki itu memandangi Danang dari kaki hingga kepala. Akhirnya lelaki itu mengajak Danang pergi ke rumahnya. "Siapa itu, Mas?" tanya seorang wanita kepada lelaki itu yang tidak lain adalah istrinya. Lelaki itu pun menjawab, "Dia ini suaminya Weni. Cepat bawa masuk dia dan kamu obati lukanya." "Tapi dia ini menantunya Pak Gatot, Mas." "Sudahlah, dia ini juga menjadi korban. Cepat kamu tolong dia, kasihan." Lelaki itu kemudian berkata kepada Danang, "Untuk beberapa hari ini, sebaiknya kamu di sini saja. Jika kamu melanjutkan perjalananmu, Pak Gatot pasti akan menemukanmu." Sejenak Danang seperti kebingungan. Untuk saat ini sepertinya dia belum bisa mempercayai siapapun. "Sudahlah, kamu tidak perlu ragu-ragu. Kamu bisa mempercayai kami semua. Kami semua ini korban dari Pak Gatot. Namaku Fahmi. Aku ini mantan sopirnya Pak Gatot. Dan ini adalah adikku Sinta. Istriku sudah menjadi tumbal pesugihan Pak Gatot. Begitu juga suaminya Sinta ini. Dia juga sudah menjadi tumbal pesugihan mertuamu itu. Sebaiknya kita semua bekerja sama untuk menghancurkan Pak Gatot. Kekejaman mertuamu itu harus dihentikan." Sejenak, Danang menatap matanya Fahmi. Sepertinya dia sudah mulai mempercayai orang ini. "Lantas, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya jalan, berpura-puralah mau menjadi tumbalnya Pak Gatot." "Apa?" tanya Danang seketika. Tiba-tiba, Fahmi dan Sinta berlutut bersimpuh di depannya Danang, memohon-mohon kepada Danang. "Tolonglah, ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekejian mertuamu itu. Sudah banyak yang menjadi korban kekejian orang itu. Apa kamu tega melihat semua ini? Dan apakah kamu tidak ingin membalas dendam perlakuan mereka kepadamu yang telah mengkhianatimu dan menipumu selama ini?" Danang hanya bisa terdiam. Dalam hatinya dia membenarkan semua kata-katanya Fahmi. Kemudian Danang berkata, "Tapi kalau gagal bagaimana? Aku tidak mau mati sia-sia. Kami akan selalu memantau. Dan bila rencana itu gagal, kami akan langsung bergerak. Ini adalah cara satu-satunya untuk memancing makhluk-makhluk peliharaannya Pak Gatot." Akhirnya Danang hanya bisa mengangguk, walaupun sebenarnya masih ada keraguan di hatinya, karena ini menyangkut keselamatan nyawanya sendiri. Kembali Fahmi berusaha meyakinkan Danang, "Aku ini sangat mengenal Pak Gatot.
Dia itu rela melakukan apapun demi mendapatkan tumbal. Dan jika engkau meminta maaf kepadanya dan pura-pura mau dijadikan tumbal, maka dia pasti akan memaafkanmu.